Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saudara, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Nah, mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita bersaat teduh, kita mau baca dan dengar serta renungkan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana berada, kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar, sebab firman-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Yesaya pasal 48 pada ayat 12 sampai dengan ayat 22. Di ayat 18 dikatakan begini: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memiliki uang banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, dan menjadi terkenal di mata manusia, apakah memberi jaminan kepada seseorang merasakan damai sejahtera? Saya kira tidak. Betul? Uang sebesar apapun tidak bisa membeli damai sejahtera. Popularitas tidak bisa menggantikan damai sejahtera. Nah, Alkitab menegaskan bahwa hidup dalam damai sejahtera itu tidak berkaitan dengan materi, tidak berkaitan dengan jabatan atau popularitas, tetapi merupakan hasil atau dampak dari ketaatan orang melakukan kehendak Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 menyatakan bahwa ketaatan kepada Tuhan itulah yang akan menghasilkan aliran-aliran damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir dengan limpahnya. Jadi, kunci untuk mengalami damai sejahtera di segala situasi adalah menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17, akulah Tuhan. Dikatakan demikian kan, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, maukah kita menempuh jalannya Tuhan? Nah, pemazmur menulis, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Banyak orang lebih memilih untuk menempuh jalannya sendiri karena mereka tidak mau diatur dan tidak mau dikekang oleh aturan. Bahkan mereka tidak mau dibatasi kebebasannya. Padahal ya dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 12, dikatakan di sana, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan itu seringkali membawa kita kepada masalah demi masalah, kesukaran demi kesukaran, sehingga kita pun kehilangan yang namanya damai sejahtera. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Menabur ketidaktaatan pasti menuai kesukaran. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keadaan pasti berbeda kalau kita mau
mengikuti jalan-jalannya Tuhan, yang sekalipun terasa secara daging itu berat, tapi dengar baik, itu akan mendatangkan berkat jasmani maupun rohani, yaitu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang hidup taat digambarkan di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan begini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita ikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Nah, kita harus fokus pada perintahnya. Amin. Kebanyakan orang fokus pada janji, tapi mari kita fokus pada perintah-perintahnya. Sebab kalau kita fokus pada perintah-perintahnya, itu kita menyenangkan hati Tuhan. Maka janji Tuhan pasti mengikuti kita, pasti tergenapi, pasti kita raih. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, ya. Setiap hari bersama sahabat Galilea saya hadir memberitakan firman, dan saya terus berdoa untuk Bapak Ibu sahabat Galilea semuanya yang setia. Tuhan akan senantiasa mengaruniakan berkat, perlindungan, damai sejahtera kepada Bapak Ibu sahabat Galilea semuanya. Biarlah hari ini kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kita, damai sejahtera yang tidak akan pernah berhenti, damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak akan pernah kering, ya, dan dia akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan juga mengalami yang namanya kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dijanjikan di sini berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami terus melekat sama Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Terpujilah Engkau, hamba doa untuk setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka, situasi yang mereka hadapi saat ini. Kalau mereka sakit, hamba dari tempat ini berdoa, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan jamah mereka, urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang bergumul masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah masa depan, jodoh, rumah tangga, masalah suami istri, anak-anak, Tuhan Engkau menjawab mereka, Engkau beri kekuatan, Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat, entah karena persoalan utang, persoalan keuangan, persoalan cicilan, persoalan kontrakan, mungkin mereka sedang letih lesu berbeban berat, mereka memikirkan banyak hal. Tuhan Engkau berikan kelegaan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, dari sana mereka diberkati, hidup bahagia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Di dalam nama Yesus akan terjadi pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah
seperti di surga. Berikanlah kepada